Welcome to my channel. Ya, hari-hari belakangan berita, televisi, seluruh jagat media dihiasi dengan berita soal demonstrasi. Tentunya ini sedikit kita sebagai insan bola, sebagai pecinta timnas yang selama ini relatif tenang, relatif juga dalam kondisi yang excited ya, walaupun ada beberapa isu agak sedikit khawatir ya. Tentunya ini adalah momen yang sangat bersejarah sebenarnya buat Indonesia, buat timnas kesayangan kita Garuda, yang dalam waktu mungkin sekitar 12-13 hari lah, jadi kurang lebih 2 minggu kita akan menjalani partai perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, di mana 5 September kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan kemudian 5 hari berselang tanggal 10 September kita akan menjamu Australia atau Socceroos di Gelora Bung Karno. Nah, tentunya kenapa gue angkat tema ini, ya walaupun mungkin ya dibilang ada hubungannya, ada juga dibilang enggak juga, mungkin aja enggak. Tapi yang jelas kalau kita lihat eskalasi dalam 1-2 hari terakhir ini semakin meningkat ya. Sekali lagi gue tidak mau terjebak dalam preferensi politik, sama sekali enggak. Karena seperti yang kita semua bangga-banggakan, selalulah di sepak bola ini, di stadion dimanapun kita selalu menonton tim nasional kita, baik di Indonesia, baik di Midin Vietnam, maupun juga di Abdullah bin Khalifa atau di Al Thumama di Qatar. Itu disitulah gue merasakan kebanggaan, paling merasakan kebanggaan sebagai warga Indonesia, dan disitulah gue merasa berkali-kali gue ucapkan, kita bersatu tanpa memandang latar belakang kita. Kita benar-benar dihipnotis dengan seragam merah putih kita ya. Tentunya ini yang selalu coba kita jaga bersama, karena mungkin kita punya preferensi politik yang berbeda, punya agama, suku, dan macam-macam yang berbeda, latar belakang. Tapi di sepak bola lah kita bisa merasakan benar-benar ada pengikat yang kuat. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke substantif video gue kali ini, ke substantif konten gue kali ini, yaitu terkait dengan fakta di lapangan. Bagaimanapun juga, suka atau nggak suka, situasi terakhir ini cukup menarik perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini sudah memasuki tanggal 22 Agustus ya. Persiapan tentunya menjelang pertandingan sudah dilakukan, baik saat nanti kita away maupun saat kita bertindak sebagai tuan rumah ya. Lapangan memang kita lihat sudah mulai dirapikan, rumput juga sudah mulai sudah ditanam dan sudah mulai mungkin dirawat, disiram dan sebagainya. Tapi tentu kita nggak tahu eskalasi politik terakhir ya. Kalau memang semakin memburuk ya, ini tentunya juga bisa berdampak dengan pertandingan nanti match day kedua tanggal 10 September ya. Walaupun masih berjarak 20 harian, tapi ini nggak lama lagi teman-teman, percayalah. Karena persiapan untuk sebagai tuan rumah, cek stadion, taruh e-board dan sebagainya mungkin sudah dilakukan sejak tanggal 6 atau 7 September ya, setelah acara PAUS yang akan nanti ke GBK. Nah, sekali lagi kita nggak tahu eskalasi politik, demonstrasi, dan apapun itu ya. Sekali lagi gue nggak mau masuk ke substantif soal politik ya, karena ya itu biarlah mereka yang punya kepentingan yang berurusan. Tapi yang gue khawatirkan adalah kalau sampai eskalasi ini meningkat, bisa-bisa ini akan membuat menjadi kerugian buat kita. Kenapa? Kalau sampai AFC, Yunto FIFA melihat suasana nanti tanggal 10 September itu tidak kondusif, bukan tidak mungkin venue pertandingan itu akan dipindah. Ya, dipindah kemana kita nggak tahu. Mungkin ke Singapura, mungkin kemana, yang jelas, atau bahkan ditunda. Jadi ini akan sangat merugikan kita. Ada satu momentum yang ditunggu-tunggu oleh tim nasional kita, tapi kemungkinan atau mungkin saja kalau memang suasananya semakin memburuk, ini bisa tidak terjadi. Ya, bayangkan kita sudah di depan mata akan menjadi saksi sejarah, akan kembali juga menorehkan tinta emas GBK dengan beberapa pertandingan bersejarah, tapi harus ditunda. Dan ini tentu merugikan juga mental para pemain, yang kita semua juga misalnya contoh sudah menunggu bagi Martin Paes yang bisa ya, kalau untuk lawan Australia itu bisa tampil, ini akan tertunda. Ini tentunya sangat dirugikan. Belum lagi mental pemain yang sudah membayangkan akan bermain di hadapan 70-80 ribu penonton, itu kehilangan momen tersebut ya. Ini sangat dirugikan. Oleh karena itu gue sebagai warga negara Indonesia, terlebih lagi sebagai pecinta tim nasional Indonesia, berharap eskalasi dari demonstrasi ini tidak
mengkhawatirkan. Nah itu ya, supaya gue nggak salah terminologi, karena menyuarakan pendapat, berekspresi itu jelas dijamin oleh undang-undang, boleh, titik, ya titik, nggak ada karena tapi jangan gitu, tapi enggak, ya itu membedakan dengan demonstrasi ya rusuh-rusuh beda gitu. Jadi cuman yang gue harapkan intinya jangan sampai eskalasi ini mengganggu persiapan tim nasional kita yang akan menjalani round ketiga nanti. Itu aja. Yang jelas gue melihat tidak mudah ya. Sekali lagi, tanpa ada rentetan masalah pun ini akan menjadi tantangan terbesar dalam sejarah tim nasional kita. Apalagi dengan ada rentetan isu-isu di luar sepak bola yang bisa mempengaruhi ketuaan tim. Tapi yang jelas, kalau gue boleh berpesan, ya ini kita sambil ngobrol santai aja, nggak terlalu serius, nggak ada aspek teknis yang gue mau bahas di sini, nggak ada juga informasi terbaru. Yang pasti gue berharap justru momentum ini bisa dijadikan oleh pasukan Sintayong, mungkin juga Pak Erick Thohir, untuk justru memberikan suntikan moral dan motivasi kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan, kepada Hernando Ari dan kawan-kawan, supaya mereka bisa menunjukkan ini loh para atlet yang selama ini kadang-kadang mungkin dipandang sebelah mata, dianggap juga nggak kurang memberikan kontribusi, ternyata justru bisa menjadi lilin dalam kegelapan, atau bisa menjadi oase dalam panasnya padang pasir. Artinya kalau kita lihat ya, di tengah hiruk pikuk situasi terakhir, tapi di Olimpiade cabang angkat besi dan juga cabang panjat dinding itu ternyata bisa membanggakan. Dan juga dari Tunjung ya, satu lagi itu juga Gregoria Tunjung juga memberikan medali perunggu, ternyata bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pun di sepak bola dalam mungkin 8 bulan terakhir, atau katakanlah setahun terakhir juga, pasukan Sintayong itu tidak henti-hentinya ya memberikan kebanggaan, memberikan prestasi di berbagai ajang ya, mulai dari Piala Asia U20, kemudian juga di Piala Asia Senior, di Piala Asia U23, bahkan juga di kualifikasi Piala Dunia kita menorehkan sejarah baru. Jadi buat teman-teman di timnas, jangan terganggu dengan isu-isu di luar sepak bola, baik itu politik maupun juga entertainment. Tapi justru kalaupun hal itu terjadi di tengah-tengah persiapan kita menjelang pertandingan menghadapi Arab Saudi dan juga menghadapi Australia, ya kita justru harus bisa menggunakan ini untuk memperlihatkan bahwa disinilah ternyata bisa menjadi pelipur lara bagi segala permasalahan yang tengah dihadapi bangsa itu. Sekali lagi, ya, gue tidak mau terlibat dalam politik praktis, pro mana pro ini, enggak. Silahkan berdemo, gue pikir itu bagian dari kebebasan berdemokrasi. Yang pasti kita sebagai penonton sepak bola Indonesia, sebagai khususnya tim nasional Indonesia, kita harus solid. Kita harus dukung juga teman-teman kita. Pak Erick Thohir juga kita harus dukung. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dengan Pak Erick Thohir, mungkin kita bisa berbeda pendapat dengan Coach Sin, mungkin kita bisa berbeda dengan Bang Arya Sunilingga atau siapapun. Nggak ada masalah, itu biasa ya. Ada sedikit gesekan-gesekan, itu normal. Tapi yang penting kita sama-sama tujuannya adalah untuk mendukung tim nasional kita dengan cara apapun, dengan cara menjaga jempol, dengan cara mungkin kita nonton langsung, dengan cara kita membeli tiket, dengan cara mungkin apapun itu pasti sedikit banyak akan menjadi kontribusi bagi impian seluruh rakyat Indonesia, 279.999.999 yang ingin melihat Sandy Walsh dan kawan-kawan bertarung di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko 2 tahun dari sekarang. Mungkin itu aja ya pandangan dari gua. Ini memang tidak ada topik yang spesifik. Yang jelas kita sama-sama semua menjaga semangat kita untuk timnas, karena ini adalah konten soal sepak bola khususnya timnas. Jadi kita harus bisa berkontribusi dalam situasi apapun dalam sepak bola, mendukung dengan semaksimal mungkin supaya tetap ya sepak bola timnas yang selama ini kita banggakan dan membanggakan kita juga bisa kita jaga dengan baik. Oke, mungkin itu aja ya, jangan ataupun ngobrol sharing sore-sore hari ini. Gue rekam jam 4:04 sore tanggal 22 Agustus. Jadi semoga, gue nggak tahu nih upload ini jam berapa, mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Yang pasti gue terima kasih untuk kalian yang selama ini selalu mendukung channel ini, memberikan kritik, memberikan masukan, mungkin ada yang menghina juga nggak apa-apa, dan juga ada yang memberikan apresiasi. Semuanya terima kasih. Gue selalu sayang dengan kalian, subscriber channel Bung Harpa yang selalu mendukung timnas dengan hati. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy. Jaga diri dan sampai jumpa.